saya bilang kalau kita baru buka usaha kuliner dan ini test foodnya, kemudian kita kasih juga brosurnya. Nah, kita kasih juga brosurnya teman-teman. Udah buka usaha kuliner tapi pembeli sepi, nggak tahu cara marketing, omset turun terus, sedikit banget yang kenal usaha kuliner kita. Harus bagaimana ya? Dulu saya melakukan ini dan hasilnya usaha kuliner saya lumayan, pembeli mulai berdatangan, omset mulai naik sedikit demi sedikit, dan pelan-pelan banyak orang mengenal usaha kuliner saya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, dan juga tekan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja. Sharing saya ini mungkin teman-teman bisa tiru jika teman-teman punya usaha kuliner pada khususnya dan bisa diterapkan pada usaha-usaha yang lain. Pertama yang saya lakukan ketika saya membuka usaha kuliner dan pembeli itu tidak begitu ramai atau tidak seperti yang kita harapkan. Sementara kalau usaha kuliner seperti yang teman-teman tahu itu kan kita selalu menyediakan bahan baku seperti masakan, minuman, dan sebagian itu bukan yang frozen alias bukan yang awet. Jadi seperti nasi, kemudian sayur yang sudah dimasak. Jadi kalau nggak ada yang beli, nah akhirnya itu terbuang ya teman-teman, dan itu menjadi beban atau kerugian kita. Langsung aja yang saya lakukan adalah pertama, kalau kita buka usaha kita harus menyisihkan ongkos promosi. Jadi dulu saya ada ongkos promosi, saya cetak brosur ya, ini sangat klise dan sangat kuno menurut saya, cuman agak sedikit bermanfaat untuk branding dan orang kenal tahu usaha kita ya. Saya cetak brosur, kemudian ada beberapa karyawan saya taruh di titik-titik ramai seperti sekolahan, lampu merah, kampus, dan beberapa tempat keramaian. Jadi saya taruh karyawan saya dan mereka bawa brosur untuk disebarkan ke titik-titik tersebut. Ya kalau brosur ini ya kita bisa pilih mau cetak berapa, tapi minusnya teman-teman, banyak yang acuh dan buang brosur, itu pasti karena kan nggak ngeh. Tapi kalau kita naruhnya di tempat yang sesuai sasaran kita ya, kalau misalnya usaha saya kan kuliner yang pangsa pasarnya itu kebanyakan anak muda, orang yang suka nongkrong, makanya saya nyuruh nyebar brosurnya ke sekolahan, kemudian ke kampus, dan beberapa titik keramaian lainnya. Jadi teman-teman kalau ada biaya untuk cetak brosur bisa lakukan itu. Kemudian yang kedua ini saya untuk menambah pendapatan, saya buka catering. Di usaha tempat makan saya, usaha kuliner saya buka catering. Caranya selain brosur tadi ya, saya bikin test food. Jadi saya sediain 20 box nasi. 20 box nasi itu, ini saya sudah punya listnya. Untuk catering kan biasanya ke kantor-kantor yang sering males keluar ya teman-teman. Jadi saya ke kantor-kantor, sasaran saya yang pertama adalah kantor pegawai negeri, kemudian kantor-kantor swasta. Ya, saya list ada berapa kantor di kota saya, seperti dinas-dinas, kantor dinas, atau kantor swasta seperti bank, leasing, atau kantor-kantor yang lainnya saya list. Kemudian saya jadwalkan per hari ini 10 box untuk kantor ini, dinas ini. Terus kemudian 10 box untuk dinas mana, untuk kantor mana. Jadi itu setiap hari saya test food antar karyawan saya suruh, dan saya bilang kalau kita baru buka usaha kuliner dan ini test foodnya. Kemudian kita kasih juga brosurnya. Nah, kita kasih juga brosurnya teman-teman. Nah, kita tahu dari mana kalau misalnya makanan kita sudah sampai dengan baik.
ke penerimanya untuk tes food. Nah, kalau misalnya dikasih ke yang lain, nah cara saya dulu teman-teman, saya wajibkan karyawan saya yang ngasih tes food itu ke kantor untuk minta PIC, nomor handphone atau WA PIC yang menerima nasi box itu. Gunanya untuk apa ya? Nanti saya follow up, misalnya seperti ini: selamat siang, selamat sore Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, tadi kita antarin tes food ke kantor Bapak. Jika berkenan, kita buka usaha kuliner, alamatnya di sini, dan kita buka melayani delivery juga, catering juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian cara yang ketiga adalah tentunya media sosial. Media sosial itu sangat penting. Dulu yang saya lakukan adalah saya bikin branding usaha saya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter ya. Beberapa contoh postingan usaha saya dulu. Jadi kita membranding, kita ngasih pengumuman ya, kita ada menu apa, alamatnya di mana, jam buka jam berapa secara detail, dan juga rajin posting untuk membranding usaha kita. Kemudian yang keempat, kita sering bikin event, tapi bikin event kan biayanya banyak. Nah, kita jangan bikin sendiri teman-teman. Kalau kita handle semua, biayanya tentu meledak. Nah, caranya kita kerjasama dengan komunitas, misalnya komunitas bola, komunitas kumpulan mobil, atau komunitas yang lainnya. Teman-teman bisa cari komunitas-komunitas di kota teman-teman. Caranya dari mana? Kita cari aja, search di kota kita komunitas bola apa. Nah, itu kan biasanya ada PIC-nya. Nah, kita japri aja, bagaimana kalau ada nobar di sini Kak, kita melayani ini untuk penyediaan tempat nobar, nanti fasilitasnya ini bisa menjadi member kita, dapat diskon tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Cara yang saya lakukan lagi adalah ketika CFD ya, Car Free Day. Kalau sekarang masa pandemi tidak ada CFD ya teman-teman, tapi ketika udah nggak ada pandemi bisa ditiru kok. Jadi ketika CFD saya bikin stand di situ, saya sudah bungkusi per box nasi, ini nasi apa, kemudian saya jualan di situ, dan tentunya sambil bagi brosur. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin ini bisa ditiru, singkat aja kali ini, nggak usah lama-lama, karena kalau lama-lama nanti teman-teman bosan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.